Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Secara mengejutkan, KPU itu mengedarkan secara internal bahwa penghitungan manual berjenjang di tingkat kecamatan itu di-freeze sampai tanggal 20, terhitung tanggal 18 sampai tanggal 20. Ini imbas dari heboh dari Sirekap gitu. Dan orang kemudian jadi bingung. Sebenarnya bagaimana sih hubungan antara manual berjenjang dengan Sirekap dan sebenarnya kenapa Sirekapnya yang ancur-ancuran dan kemudian manual berjenjangnya dihentikan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pakar IT, Mas Agus Maksub, ini tentang algoritma kecurangan digital, ya. Dan juga nanti apa hubungannya dengan penghitungan manual berjenjang itu. Assalamualaikum, Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Mas Ersid, selamat siang ini, siang ya. ya, saya menerima apa ya, bagan semacam grafis gitu ya, algoritma kecurangan digital itu yang Anda yang nyusun ini ya. Coba mungkin bisa Anda jelaskan untuk membantu bagaimana pemirsa kita memahami apa yang terjadi. Ya, jadi itu sebuah algoritma kecurangan dalam proses pemilu secara total, mulai dari perencanaan sampai kemudian nanti hitung manual berjenjang itu akan sama. Nah, itu saya buat, itu sebenarnya persis seperti yang terjadi di tahun 2019. Jadi Mas, di tahun 2019, algoritma kecurangan digital dan manual itu saya presentasikan di KPU tanggal 14 April tahun 2019. Jadi 3 hari menjelang Pilpres. Kenapa? Karena saya mengatakan ini ada desain kecurangan yang saya baca akan menggunakan model kayak begini, yaitu dengan adanya DPT 17,5 juta yang itu kemudian dicetak surat suaranya dan itu nggak ada orangnya, berarti kebanyakan, dan itu beredar. Dan ini nanti akan digunakan untuk masuk ke kotak suara pasca pencoblosan atau bahkan pasca perhitungan. Nah, kemarin itu Ketua KPU Hasyim Asy'ari itu kan kemudian mengakui salah satu algoritma yang saya buat itu. Apa pengakuannya? Pengakuannya itu Sirekap itu ada kesalahan entry data atau kesalahan dalam menghitung, sehingga kemudian memunculkan hasil hitung Sirekap itu selalu sama dengan quick count. Jadi quick count berapa, Sirekap itu berapapun entry data yang masuk, Mas, itu akan selalu sama dengan itu. Nah, itulah yang saya jelaskan di dalam algoritma itu, yang itu terjadi di tahun 2019. Nah, sekarang saya merasa takjub, aneh, ternyata sama persis, Mas. Maka kemudian algoritma itu saya tulis ulang untuk menjelaskan situasi yang terjadi di tahun 2024 ini. Oke, silakan dipaparkan nih mulai berdasarkan diagram ini supaya orang gampang memahaminya ya. Ya, jadi diagram itu begini, algoritmanya itu adalah sebenarnya ada salah satu paslon yang ingin memastikan kemenangannya. Nah, jadi sebenarnya dia itu dalam hitung-hitungannya itu dia merasa kalah. Nah, untuk memastikan kemenangannya, maka dia akan membuat skenario satu. Dia akan membuat klaim kemenangan melalui quick count. Maka kemudian akan dibayarlah beberapa lembaga quick count yang dominan besar itu untuk membuat klaim kemenangan tertentu, kan gitu. Klaim kemenangan tertentu itu kalau saya lihat ya bahkan ini satu putaran kan 57-58%. Nah, itu pertama quick count yang diumumkan di hari H sekitar jam 16-an lah gitu. Itu sudah menjadi prediksi. Nah, yang kedua kan ini harus dicocokkan. Nah, maka kemudian Sirekap itu menghasilkan hasil angka yang sama dengan quick count. Dan untuk menghasilkan angka dengan quick count itu Sirekap harus membuat sebuah algoritma di mana seharusnya TPS itu hanya 306 dan itu harusnya dikunci di situ. Itu kuncinya tidak dikunci tapi dibuka. Dan itu kemudian memberikan celah kepada penyusup atau siapapun yang kemudian bisa melakukan otak-atik. Apakah dia admin, apakah whatever, siapapun lah yang punya akses itu bisa mengotak-atik. Otak-atiknya apa? Ternyata otak-atiknya itu adalah sebuah software yang dipasang apabila kemudian suara masuk 01 itu akan merubah konfigurasi persentase berbeda dengan quick count, maka kemudian otomatis kemudian algoritma yang dipasang di dalam Sirekap itu menambah angka di 02. Ya kan gitu. Sehingga kemudian terus bertahan apa itu namanya Sirekap itu hasilnya sama dengan quick count.
Itulah yang menjelaskan mengapa kemudian tiba-tiba terjadi pertambahan angka 02 yang luar biasa banyak. Misalnya 11.056, ada yang 400, ada yang 800, ada yang sampai 500.000. Itu apa? Karena algoritma di dalam Sirekap itu membaca, loh, total suaranya kalah ya. Untuk kemudian berimbang dan bahkan sama dengan quick count, maka kemudian dia harus menambahkan secara otomatis. Nah, itu yang terjadi. Maka kemudian antara quick count dan Sirekap itu pasti akan selalu sama gitu. Itu statis, makanya yang saya sebut statis. 2019 juga sama, statis seperti itu. Nah, itu berlangsung sampai sekarang dan ditemukanlah itu kecurangan-kecurangan atau keanehan-keanehan itu luar biasa ditemukan oleh para netizen atau bahkan pakar IT. Ya ada pakar IT bahkan juga cuman mak-mak itu menemukan itu keanehan-keanehan yang saya maksud itu dan itulah yang saya sebut sebagai pengulangan. Nah yang ketiga yang berikutnya adalah nah nanti dia akan menyesuaikan kan itu berarti di lapangan nggak sama mas. Situasi di lapangan itu nggak sama dengan quick count, nggak sama dengan di Sirekap. Kenapa ini tidak mengacu kepada C1? C1-nya sudah diubah-ubah. Nah, operasi di lapangan itulah yang terjadi sekarang ini. Nah, dalam namanya hitung manual bersenjang. Maka ini yang perlu kita ingatkan, tolong hati-hati ini. Hati-hati kawal kotak, kalau sampai kotaknya dibuka atau segelnya dibuka atau ditukar nggak sama dengan C1 hasil, maka tolak. Maka kemudian minta pemberi ulang. Kenapa? Karena ini sedang terjadi proses ini. Proses yang pertama, quick count sama dengan Sirekap sudah terjadi. Bahkan sudah terbongkar sekarang, ramai. Ya kan? Nah, lalu kemudian di situ saya melihat Ketua KPU membuat konferensi pers yang mencoba memanipulasi realitas. Yaitu dengan mengatakan kesalahannya ada pada kamera OCR. Jadi dia ingin mengatakan, oh ini yang salah itu bukan orang administratornya, siapa yang mengerti. Yang salah itu adalah kamera OCR Apa sih yang OCR ada itu, Mas? di dalam Sirekap. Gitu. Apa sih OCR itu coba supaya orang kan nggak paham semua itu. Nah, OCR itu adalah kamera yang bisa membaca karakter. Jadi optik karakter recognition. Jadi maksudnya gini, kamera itu bisa membaca angka. Jadi kalau satu ya dibaca satu, dua dibaca dua. Jadi kalau kamera itu difotokan kepada satu lembar itu, maka kemudian angkanya berapa itu terbaca dan terkirim. Nah, dia mengatakan menyalahkan kamera OCR yang terpasang itu yang error sehingga kemudian muncul angka-angka itu. Nah, ini pengelabuan yang luar biasa. Sebab apa? Sebab begini, kalau kamera OCR itu gagal, itu ketika dia membaca katakanlah lebih dari 306, kalau Sirekap itu sudah dikunci hanya 306, maka nggak akan entry, nggak akan masuk, ya kan? Nah, berarti uh, ada satu kesengajaan. Kenapa ada satu kesengajaan? Iya, karena kami, Timnas Amin 01, Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara, itu sudah mengirim surat mengingatkan hal ini. Kami sudah datang mengingatkan hal ini. Bahkan kami bertemu di berbagai forum dialog-dialog mengingatkan hal ini. Apa itu? Tolong dikalibrasi. Sirekap itu jangan sama seperti situng, yaitu bisa menghasilkan angka melampaui 306. Kalau itu terjadi, maka kekacauan situng seperti 2019 itu akan menyebabkan kekacauan pada hari-hari itu. Itu sudah kami ingatkan. Tapi ternyata terjadi. Ya. Ada kemudian kesalahan yang sedemikian banyak. Lalu kemudian dia menyalahkan kamera OCR-nya. Nah, ini pengelabuhan, Mas. Ini disinformasi yang luar biasa. Kesengajaan KPU membiarkan Sirekap bisa memasukkan data angka di atas 306, lalu disalahkan kamera OCR-nya, seolah-olah kamera OCR-nya yang salah. Padahal namanya kamera OCR itu dan juga OMR itu optic mark read. Jadi itu yang dipakai Mas kalau UMPTN itu ya kan. Kemudian ada scan-nya kan kemudian membaca apa yang ada di lembar jawaban. Nah, itu namanya OMR. Itu dua-duanya dipakai. Itu yang disalahkan. Padahal para pakar IT mengatakan akurasinya itu sudah 99,9% itu. Jadi ya dari sisi akurasinya sebenarnya nggak ada masalah, ya kan? Yang kedua, loh kalau memang kesalahannya pada kamera OCR kok selalu terjadi penambahannya pada 02 kan gitu. Itu yang jadi ini. Nah, jadi sebenarnya ini pengelabuan, manipulasi atau disinformasi dan ini saya kira sebuah tindak pidana yang baru. Dia tidak mengakui kealpaannya dia dalam mengunci TPS di angka 306, melepas dan kemudian akhirnya terjadi penambahan angka yang luar biasa banyak dan itu kemudian menjadikan angka-angka ini selalu Sirekap hasilnya sama dengan quick count itu. Itu tahapannya seperti itu ya. Nah, sekarang untuk memahami
yang tadi kan Anda menyebutkan bahwa kecurangan digital, kecurangan manual. Nah, bagaimana soal manual dan apakah kira-kira ini penghentian eh, penghitungan manual, rekap manual untuk tingkat kecamatan itu juga bagian dari itu tadi, bagian dari kecurangan tadi, tahapan itu juga. Ya, saya kira ini kan proses sekarang. Jadi tahap 1, tahap 2 udah selesai tuh, yaitu quick count, lalu si rekap selalu sama dengan quick count, lalu terbongkar luar biasa ya oleh itu. Nah, sekarang proses penyesuaian antara quick count, si rekap dan hitung manual berjenjang. Nah, hitung manual berjenjang tentu saja nggak sama seperti quick count dan real count itu, nggak sama. Nah, saya punya hitungan real count yang walaupun lambat itu angkanya jauh berbeda dengan itu, gitu ya. Pak Anies itu 41%, Pak Prabowo itu 43, 44%, yang Pak Ganjar itu sekitar 18, 19, 20, sekitar kisaran itu. Itu real count yang saya punya. Nah, sekarang itu proses hitung manual berjenjang adalah bagaimana menggunakan surat suara sisa yang pada tanggal 13 kita podcast yang saya sebut sebagai ada puluhan juta surat suara tak bertuan yang beredar liar di luar TPS, itulah sekarang prosesnya masuk, Mas. Masuk ke kotak-kotak itu. Nah, kalau sekarang sudah ketahuan dan penjagaannya luar biasa ketat, barangkali dia kesulitan. Nah, ini tolong di lapangan memang jaga betul ini, jaga betul jangan sampai terjadi. Nah, jadi sekarang tahapan dari proses kecurangan itu adalah masuk pada tahapan itu. Nah, sehingga kemudian itu memanfaatkan 54 juta DPT yang bermasalah itu, Mas. Itu kan kita tidak terverifikasi berapa sebenarnya yang very valid dan verified itu. Sehingga berapa sebenarnya surat suara yang beredar itu? Let's say katakanlah ada 20 sampai 25 juta, separuh dari 54 juta itu. Nah, sekarang nih proses masuknya itu. Nah, saya nggak tahu penghentian itu apa terkait dengan itu, ya saya kira bisa ditelusuri dan dipelajari lebih lanjut itu, Mas. Patut diduga begitu ya, kira-kira ya. Patut diduga. Oke. Ya. Nah, kalau begitu dengan cara seperti itu, bagaimana mencegahnya? Karena kan tahapan-tahapan itu sebenarnya artinya kerusakan itu sebenarnya sudah terjadi ya. Publik opini, bahkan kemudian kan itu ditambahi dengan deklarasi kemenangan dari paslon 02 bahkan itu mengklaim itu, dan bahkan ucapan-ucapan selamat dari kepala-kepala negara lain juga sudah berdatangan. Ya, jadi sebenarnya mengatasinya harusnya juga ada real count yang di hari H, tapi itu nampaknya tidak terjadi, sehingga kemudian tunggal itu, quick count itu betul-betul tunggal dan dari banyak lembaga survei yang saya kira cukup dominan, dan itu sebenarnya itu masih nggak sesuai dengan keadaan di lapangan, Mas. Quick count, real apa namanya sirekap itu nggak sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, cara pencegahannya adalah perketat pengawasan di PPK, pleno kecamatan, pleno kabupaten, dan juga pertahankan C hasil ya, C hasil yang sudah dimiliki itu. Karena C hasil kita itu, saksi kita itu lengkap lah ya. Sehingga kemudian itu pertahankan itu. Karena di situ ada banyak serangan, Mas. Ada banyak serangan di mana C1 dibeli, C hasil dibeli. Nah, itu saya kira pertahankan itu di pleno kecamatan, pleno kabupaten, dan sampai kepada pleno. Kalau itu berhasil dipertahankan dan tidak bisa diubah, maka akan terjadi perbedaan, Mas, antara data lapangan, sirekap, dan quick count. Nah, ini akan menjadi satu artinya kita bisa cegat di sini supaya kemudian skenario kecurangan itu tidak berjalan semulus itu gitu. Karena kita sekarang udah tahu modusnya kan, dan terbukti quick count-nya juga terbukti sebagai framing, sirekapnya ya ini udah terbongkar banyak sekali itu ya. Ya menurut saya banyak sekali itu yang membongkar di mana-mana, dan bahkan kemudian itu kalau sudah begitu dikoreksi itu nggak bisa loh, Mas. Pengkoreksian yang dilakukan oleh KPU itu percuma. Kenapa? Algoritmanya itu satu kejadian di mana dia menghasilkan berita hoak dan resmi dikutip pada jam C hari H itu sudah terjadi. Media sudah mengutip, sudah beredar dan dianggap sebagai berita terpercaya atau hitungan terpercaya karena berasal dari webnya KPU resmi. Dan itu sudah terjadi, bahkan sudah ada korbannya. Korbannya siapa? Lah itu yang mengumumkan kemenangan itu kan percaya pada itu. Kemudian yang sok-sok karena kemudian korban itu disebutnya, bukannya dia memang sengaja memanfaatkan itu bagian dari itu. Kalau saya menyebutnya korban kan belum tentu. Nanti kalau begitu kemudian terbukti dan ternyata hoax kan kemudian malu di belakang, okay. Jadi ya itu kan perencanaan aja untuk melakukan kayak gitu. Kabarnya juga
tempatnya ininya udah disiapkan. Jadi artinya juga bahwa akan mengumumkan quick count dan quick count akan sama dengan Sirekap, kemudian merayakan kemenangan itu kan perencanaan dan itu kan korban dari sebuah konspirasi apa itu namanya kecurangan yang algoritmanya polanya sama kan. Nah itu jadi saya perbarui algoritma pola itu di 2019 tapi dengan situasi dan keadaan di tahun 2024. Nah jadi sekarang tinggal kepada satu step ya, jangan sampai lapangan itu sama dengan berhasil diubah maksud saya. Jangan sampai lapangan itu berhasil diubah sama dengan quick count dan sama dengan apa itu namanya Sirekap itu aja. Oke, jadi sebenarnya mudah ya sebenarnya kita pahami ya, karena polanya sebenarnya pola yang sama dengan tahun 2019, tapi di mana kemudian kenapa sekarang jauh lebih heboh dibandingkan tahun 2019? Apakah karena calonnya lebih dari satu atau karena faktor apa? Begini, di 2019 itu kan kita menduga-duga saja dan tidak terpikir bahwa akan securang ini atau seculas ini atau sebrutal ini kan gitu. Sehingga kemudian di tahun 2019 itu kita hanya tahunya itu belakangan kan gitu. Nah, lalu kemudian saya pun juga sudah mensosialisasikan adanya model seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika terjadi kecurangan sekarang ini, maka ketika mereka menemukan model kecurangan itu sekarang bukan hanya sekedar menarasikan kecurangan, tapi mereka kemudian menemukan model polanya. Nah, jadi ada banyak Mas tim IT yang menemukan model polanya itu. Misalnya saya lihat tadi Mas Ridho Rahmat itu kan ketua Partai Umat itu kan doktor di bidang IT lah. Ya, dia menemukan modelnya, dia mencurigai, bukan hanya mencurigai. Di situ ada satu baris-baris coding yang baris-baris coding itu adalah mengolah data masuk agar setiap data masuk itu harus sama seperti quick count. Nah, itu penjelasan beliau. Saya juga melihat ada tim orang IT yang lain itu adanya backdoor dan backdoor itu selalu menghasilkan angka untuk 02. Nah, terus kemudian saya mendapat sebuah simulasi dari tim IT lain itu juga mendapatkan hal yang sama. Dia mencoba melakukan simulasi. Simulasinya itu dia masukkan angka-angka, lalu kemudian itu salah. Nah, lalu kemudian ketika dikoreksi, maka kesalahan itu berpindah kepada tempat yang lain, gitu. Jadi ketika dikoreksi, itu sebenarnya tidak mengkoreksi, ya mengkoreksi tempat itu, tetapi persentase angka dan jumlahnya itu tetap dipertahankan, dia masuk kepada TPS yang lain, gitu. Nah, tapi Mas, itu ternyata ya tidak rapi. Tidak rapinya apa? Ketika kemudian 01 itu terjadi pertambahan tinggi, maka ketertinggalannya kan tinggi, Mas. Maka kemudian si algoritma atau baris kode yang ada di situ itu, coding yang ada di situ itu, atau robot, gampangnya kalau orang melihat ada robot coding yang ada di situ, harus menambahkan angka yang tinggi juga kan, harus melampaui itu. Nah, cilakanya dia tidak menyebar kepada TPS sehingga tersebar merata 100 atau 200 gitu. Bisa terkumpul satu TPS itu menambahkan pada satu TPS melampaui angka yang masih di luar akal 11.000. Ada yang 500.000. Nah, itu kan kemudian menjadi kecurigaan. Nah, kecurigaan itulah yang kemudian diaudit secara forensik oleh kawan-kawan itu dan menemukan pola. Dan saya kira sudah ketemu polanya itu apa yang saya tulis di tahun 2019. Kemudian saya tulis ulang itu sekarang ketemu fakta-fakta dan bukti-buktinya bahwa ada skenario kecurangan yang melibatkan sebuah coding, sebuah backdoor atau sebuah administrator yang bisa mengakses server itu, entah dia menggunakan login official, entah dia menggunakan API, entah dia menggunakan backdoor, entah dia malah ada di dalam sistem, kita nggak tahu. Itulah yang harus dilakukan audit forensik. Jadi ini luar biasa, Mas. Ini suara-suara rakyat yang dihasilkan dari TPS dengan kos dan biaya yang luar biasa. Kenapa? Bukan kos uangnya, Mas. Kos sosialnya, ya kos politiknya. Itu luar biasa, Mas. Kok bisa loh diubah-ubah dengan cara seperti ini? Ini pengkhianatan luar biasa ini, Mas. Luar biasa menurut saya. 2019 dugaan-dugaan dan saya masih menuliskannya, tidak berani saya bahkan di MK pun tidak berani saya publikasikan. Nah, setelah sekarang ini melihat situasinya, ini saya publikasikan yang 2019 dan saya tulis ulang, ternyata polanya sama seperti yang saya kirim ke Mas Versi itu. Jadi itu luar biasa ini, Mas. Luar biasa. Oke.
Nah, apakah masih bisa dicegah dengan situasi sekarang ini? Pencegahannya ya simpel, KPU itu harus dibawa kepada Gakumdu karena ini sudah pelanggaran Oh, pidana. Apa mhm, pelanggaran pidana? Kesengajaan untuk tidak mengunci, ya kan, mhm, TPS itu. Kan dia sebagai penyelenggara pemesan aplikasi, dia kan harus mengatakan itu kepada developernya atau tukang mhm, codingnya atau ya, pembuatnya, Mas, tolong dibikin ya. Kalau ada angka melalui 306 di TPS, itu di reject gitu, nggak boleh oh, ada iya angka iya, itu masuk kan harusnya ya, gitu. Nah ini ternyata tidak kan. Nah ini ya, berarti sengajaan. Kenapa sengajaan loh? Lah kan sudah terjadi 2019 loh. Bukankah kami bagian dari tim IT tim TINAS Direktorat Pengawasan Pengawalan dan Pengamanan dan Pengawalan sudah berkirim surat, sudah berdialog, sudah mengingatkan, minta kalibrasi. Lalu terjadi. Nah setelah terjadi lalu diakui, dikoreksi. Nah kan ya. berarti iya, ini sudah satu kesengajaan, nggak bisa kealpaan, nggak bisa. Oke. Nah, jadi, saya kira ini selain soal, pidana, ada pidananya juga ya, karena sampai sekarang itu, kan kalau ditanya siapa developernya dari, Sirekap ini kan nggak mau menyebutkan, KPU itu. Kita kan juga jadi pengen tahu siapa sebenarnya ini, hanya disebut dari ITB gitu, tapi siapa dan berapa nilainya, itu nggak disebutkan kan? Ya, itu salah satu bagian yang harus menjadi bagian dari auditnya. Mhm. Yaitu audit dalam pengadaannya, siapa, kemudian si developernya itu harus kita tanya, Iya. pada waktu bisnis proses dengan KPU, apakah disyaratkan ini, disebutkan Nah, ini dan itu lain dia, maksud saya sebagainya, itu, ya gitu ya. kan? Nah, kan bagaimana itu namanya ini harus ada audit forensik, Mas, digital Oke, forensik, Mas, pemeriksaan, ya, Mas. Ini dan harus ada independen yang melakukan itu dengan tekanan yang sangat kuat untuk bisa mendapatkan semua data-data termasuk servernya itu kan ya, kedetek ada di Zhejiang Taobao yang artinya itu berarti punyanya Alibaba Cloud Service yang mhm, saya tahu itu data centernya dia punya di China dan juga punya di Singapura. Ini juga saya kira pelanggaran, Mas. Karena ya, harusnya web resmi seperti KPU Go ID itu harusnya menggunakan data center yang ada di Indonesia. ya. Kenapa? Karena data center yang ada di Indonesia itu sudah memenuhi syarat, Mas, dari sisi persyaratan IT atau kebutuhan IT ya persyaratan tertinggi, keamanan tertinggi. Misalnya data center dengan tier 4, cloud service dengan ISO 27001, Mas, semua ada di Indonesia, Mas. Ya, Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan yang ada di Indonesia. Bahkan oke. perusahaan-perusahaan asing pun sudah banyak yang menggunakan data center yang ada di Indonesia karena infrastruktur data center di Indonesia itu sudah sampai tier 4 dan itu cukup memadai. Tidak ada alasan untuk kemudian menempatkan itu di Xinjiang Taobao yang itu menjadi bagian dari Alibaba Cloud Service yang kita tahu data centernya itu ada di China dan ada di Singapura. Oke. Baik, terima kasih Mas Agus Ya, Maksud, ya. pakar IT dan sekaligus, dari Direktorat Pengawalan dan Pengamanan Suara dari Timnas Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke lah, Mas.